Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan sehelai jilbab suci, dinodai oleh fitnah yang kejam. Jeritan hatinya tertahan dalam kebisuan, saat 100 kali sabetan rotan siap merobek kulitnya di hadapan ribuan mata yang menghakimi. Hanya karena sebuah pertemuan singkat yang dianggap sebagai dosa tak terampunkan. Di tengah keputusasaan yang paling pekat, saat tak ada lagi harapan, mampukah sebuah keajaiban datang? Ataukah takdirnya telah ditulis untuk hancur selamanya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di atas desa Meuraksa membentang biru jernih. Seolah ikut tersenyum menyaksikan ketenangan yang menyelimuti setiap sudutnya. Di sini, di sebuah tanah yang dijuluki Serambi Mekah, udara seakan bergetar dengan lantunan zikir yang tak pernah putus. Aroma dupa dan kopi gayo yang baru diseduh, berbaur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam, menciptakan sebuah simfoni keakraban yang menenangkan jiwa. Kehidupan berjalan dalam ritme yang teratur, ditandai oleh 5 panggilan suci dari menara masjid tua peninggalan Kesultanan. Setiap detak jantung penduduknya seolah berirama dengan napas ajaran suci yang telah diwariskan turun-temurun. Di sebuah rumah panggung sederhana yang ditopang tiang-tiang kayu jati tua, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Kulitnya kuning langsat, bersih, dengan sepasang mata teduh yang menyimpan kedalaman serupa telaga di pedalaman hutan. Gerak-geriknya lembut, nyaris tanpa suara, seolah ia takut mengusik ketenangan udara di sekelilingnya. Hari-harinya diisi dengan membantu ibunya di dapur, menenun kain songket dengan motif bunga jeumpa yang rumit, dan sesekali mengajar anak-anak kecil mengaji di surau belakang rumahnya. Ia adalah perlambang kesalehan dan kepatuhan, bisu dalam keramaian, namun hatinya menyimpan sebuah taman rahasia yang tak seorang pun tahu. Di taman rahasia itu, tumbuh sekuntum bunga bernama harapan. Harapan yang tersemat pada sesosok pemuda bernama Hasan, anak seorang pedagang kain dari desa seberang. Mereka tak pernah berbicara banyak, hanya bertukar pandang saat tak sengaja berpapasan di pasar, atau saat Hasan mengantarkan pesanan kain untuk Ibu Aisyah. Namun, dari tatapan yang singkat itu, sebuah janji tanpa kata telah terjalin. Janji tentang masa depan, tentang sebuah rumah kecil di tepi sawah, tentang hidup yang akan mereka bangun bersama di bawah ridho Sang Maha Kuasa. Sore itu, mendung menggelayut lebih pekat dari biasanya. Ibunya sedang pergi ke rumah tetangga, mengantar selendang yang baru selesai ia tenun. Aisyah sendirian, menyelesaikan sulaman terakhir pada sehelai kain sutra. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu belakang, sebuah ketukan yang polanya sangat ia kenal. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan rindu. Itu Hasan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk melihat wajah pemuda itu yang tampak cemas. Aisyah, bisik Hasan, suaranya parau. Ada yang ingin ku sampaikan. Ini penting. Aisyah ragu. Memasukkan seorang pemuda ke dalam rumah saat ia sendirian adalah sebuah pelanggaran besar, sebuah aib yang tak terampunkan. Namun, sorot mata Hasan yang memohon membuatnya luluh. Masuklah sebentar, tapi jangan lama, balasnya. Suaranya lebih pelan dari desiran angin. Hasan melangkah masuk, berdiri canggung di dekat pintu dapur. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya. Orang tuaku sudah setuju, Aisyah. Mereka akan datang melamarmu minggu depan. Ini sebagai tanda keseriusanku. Mata Aisyah berkaca-kaca. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah cincin perak sederhana dengan batu pirus kecil di tengahnya. Inilah jawaban atas semua doanya. Puncak dari harapan yang ia rawat dalam diam. Ia mengulurkan tangannya untuk menerima kotak itu, dan sesaat, ujung jari mereka bersentuhan. Sebuah sengatan listrik halus menjalari tubuhnya. Sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu hanya berumur beberapa detik. Brak! Pintu depan rumahnya didobrak dengan kasar. 3 orang pemuda desa, dipimpin oleh Zulkifli,
Seorang pemuda yang terkenal paling keras dalam urusan agama, menyerbu masuk. Mata mereka menyala-nyala penuh amarah, menatap tajam ke arah Aisyah dan Hasan yang berdiri terpaku. "Lihat, benar kataku bukan? Mereka berbuat maksiat di rumah ini," teriak Zulkifli, suaranya menggelegar. Hasan panik. Wajahnya pucat pasi. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Lari. Ia melihat jendela dapur yang terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia melompat keluar, berlari secepat kilat menembus kebun belakang dan menghilang di telan rimbunnya pepohonan. Tindakannya yang pengecut itu justru menjadi sebuah pengakuan tak terucap di mata para penuduh. Kini, hanya Aisyah yang tersisa. Sendirian, mematung di tengah ruangan, dengan kotak cincin yang masih tergenggam di tangannya. Ia menatap 3 pasang mata yang menghakiminya, yang seolah telah menelanjanginya dari semua kehormatan. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa tidak ada apapun yang terjadi, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh. Yang ada hanya tatapan kosong dan air mata yang mulai menggenang. Siap tumpah membanjiri dunianya yang baru saja hancur berkeping-keping. Para pemuda itu mencengkeram lengannya dengan kasar, menyeretnya keluar dari rumah, ke hadapan tatapan para tetangga yang mulai berkerumun. Hari itu, bisikan di ujung serambi telah berubah menjadi sebuah teriakan penghakiman yang akan menggema selamanya. Aisyah diseret keluar dari kehangatan rumahnya, ke panggung dunia yang tiba-tiba terasa begitu dingin dan kejam. Cengkeraman Zulkifli di lengannya terasa seperti besi panas yang membakar kulit. Setiap langkahnya diiringi oleh tatapan puluhan pasang mata, tatapan yang berubah dari rasa ingin tahu menjadi bisikan, lalu menjadi tusukan tajam penghakiman yang menembus hingga ke tulang sumsumnya. Wajah-wajah yang dulu selalu menyapanya dengan senyum ramah, kini mengeras menjadi topeng cemoohan. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, berharap bumi terbelah dan menelannya bulat-bulat. Kain jilbabnya yang sedikit tersingkap ditiup angin, terasa seperti sebuah aib besar yang memamerkan rasa malunya pada seluruh dunia. Tiba-tiba, sesosok wanita tua menerobos kerumunan dengan panik. Itu ibunya. Wajahnya pias, napasnya tersengal-sengal. "Aisyah, anakku, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Matanya membelalak tak percaya melihat putrinya diperlakukan seperti penjahat. Ia mencoba meraih Aisyah, namun tangan-tangan kekar menahannya. Air matanya pecah seketika. Sebuah tangisan pilu seorang ibu yang hatinya direnggut paksa, menambah berat beban yang menghimpit dada Aisyah hingga sesak. Mereka membawa Aisyah ke pelataran Masjid Agung, tempat sebuah pohon beringin raksasa menaungi tanah lapang dengan dahannya yang kokoh dan angkuh. Di sana, para tetua desa telah berkumpul, duduk bersila di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka, duduk dengan punggung tegak lurus, adalah Teungku Rahman. Sosoknya begitu disegani. Jubahnya yang putih bersih dan sorbannya yang tergulung rapi memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Wajahnya tenang, namun matanya tajam seperti elang, seolah mampu melihat dosa sekecil apapun yang tersembunyi di lubuk hati manusia. Ia adalah penjaga moral desa, pilar syariat yang tak pernah goyah. Baginya, hukum adalah hukum, hitam adalah hitam, dan putih adalah putih. Tidak ada ruang untuk warna abu-abu. Sidang darurat itu pun dimulai, tanpa pembela, tanpa hakim yang netral. Langit menjadi atapnya, dan tatapan warga menjadi dinding-dindingnya. Zulkifli maju ke depan, berdiri dengan dada membusung, menceritakan kronologi penggerebekan dengan berapi-api. Ia melukiskan setiap detail dengan warna yang paling kelam. Ia berbicara tentang bisikan-bisikan mesra yang ia dengar, tentang bayangan 2 orang yang saling berdekatan, dan puncaknya, tentang larinya Hasan dari jendela dapur. Lari adalah bukti. Pengecut itu lari karena rasa bersalah. Mereka telah menodai kesucian desa kita. Mereka telah mengundang murka Allah. Pekiknya, disambut gumaman setuju dari kerumunan. Lalu, Teungku Rahman menatap Aisyah. Tatapannya dingin, tanpa emosi. "Aisyah binti Abdullah," panggilnya dengan suara berat dan dalam, membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. "Bicaralah. Bela dirimu jika kau merasa tak bersalah." Semua mata tertuju pada Aisyah.
Ia mencoba mengangkat wajahnya, mencoba membuka mulutnya. Tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang tertahan. Kata-kata tersangkut di kerongkongannya, terasa seperti butiran pasir yang kasar. Kami tidak. Hasan hanya. Ucapnya terbata-bata. Suaranya hilang ditelan angin. Ia menunjukkan kotak berisi cincin di tangannya, berharap benda itu bisa menjadi saksi bisu atas niat baik mereka. Namun, Zulkifli segera menyambarnya. Lihat teungku. Ini buktinya. Bukti hubungan terlarang yang mereka jalin di belakang kita semua. Cincin itu, yang tadinya merupakan simbol harapan, kini berubah menjadi belenggu yang mengikatnya pada tiang kesalahan. Keheningan Aisyah dan larinya Hasan telah menjadi vonis yang ia tulis sendiri. Teungku Rahman menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang memohon petunjuk. Ketika ia membukanya lagi, tak ada keraguan di sana. Ia berdiri, dan seluruh pelataran hening seketika. Hanya suara jangkrik dan detak jantung Aisyah yang terdengar. Perbuatan maksiat, sekecil apapun, adalah bibit dari kerusakan yang besar. Ucap Teungku Rahman, suaranya menggema. Jika kita membiarkan satu bibit tumbuh, maka seluruh ladang kita akan membusuk. Hukum Allah harus ditegakkan tanpa pandang bulu, untuk menjadi pelajaran bagi semua. Untuk menjaga kehormatan negeri ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Oleh karena itu, lanjutnya, matanya menatap lurus ke arah Aisyah yang kini sudah bersimpuh lemas di tanah. Mahkamah ini memutuskan, Aisyah binti Abdullah, terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang mengarah pada zina. Sebagai hukumannya, dan untuk membersihkan dirinya dan desa ini dari dosa, ia akan menerima hukuman 100 kali cambukan. Eksekusi akan dilaksanakan di tempat ini, setelah sholat Jumat Agung, agar disaksikan oleh seluruh mata. Diuge. Ujung tongkat kayu milik Teungku Rahman menghantam tanah dengan keras, bagaikan palu hakim yang mengakhiri segalanya. Putusan itu final. Tak terbantahkan. Udara terasa membeku. Aisyah tak lagi menangis. Matanya menatap kosong ke depan. Tubuhnya ambruk ke samping. Pingsan di atas tanah yang kering dan berdebu. Ibunya menjerit histeris. Namun suaranya seolah tak terdengar. Vonis telah dijatuhkan. Waktu seakan berhenti, menyisakan Aisyah dalam sebuah lorong gelap keputusasaan, di mana hitungan mundur menuju hari Jumat telah dimulai. Sementara desa Meuraksa mendekam dalam kungkungan awan kelabu, 100 km jauhnya, di jantung Banda Aceh, kehidupan berdenyut dengan irama yang berbeda. Kota ini adalah muara dari banyak sungai, tempat bertemunya tradisi dan modernitas, kesalehan dan geliat ekonomi. Di jalan-jalannya yang ramai, suara klakson mobil bersahutan dengan lantunan merdu dari pengeras suara masjid, menciptakan sebuah harmoni yang khas. Di salah satu hotel sederhana yang terletak di sudut kota, seorang tamu agung sedang beristirahat. Namanya Kyai Wahid. Ia bukanlah seorang raja atau pejabat tinggi. Pakaiannya pun jauh dari kemewahan. Hanya kemeja batik lawas yang warnanya sudah sedikit memudar, dipadu dengan sarung dan peci hitam yang tak pernah lepas dari kepalanya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang paling angkuh sekalipun akan menunduk hormat. Mungkin itu sorot matanya, yang bening dan teduh, menyimpan kebijaksanaan seluas samudra. Atau mungkin senyumnya, yang tulus dan mampu menghangatkan hati yang paling beku sekalipun. Beliau datang dari Jawa untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar internasional, bertajuk Merajut Fikih dan Kemanusiaan di Abad Modern. Di lobi hotel, ia dikelilingi oleh para ulama muda dan mahasiswa yang haus akan ilmunya. Mereka bertanya tentang hal-hal rumit, tentang hukum waris, tentang politik Islam, tentang ekonomi syariah. Kyai Wahid menjawab semuanya dengan sabar, menggunakan perumpamaan sederhana yang mudah dipahami, seringkali diselingi lelucon ringan yang membuat semua orang tertawa, mencairkan ketegangan suasana. Ia tidak mengajar dari atas mimbar. Ia berdiskusi setara di atas tikar. Baginya, ilmu adalah untuk dibagikan, bukan untuk dipamerkan. Di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda kurus berwajah pucat yang sedari tadi hanya berdiri di pojok, tak berani mendekat. Namanya Idris.
Ia adalah santri dari desa Meuraksa yang sedang menuntut ilmu di kota. Kebetulan, ia baru saja pulang kampung akhir pekan lalu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri mahkamah jalanan yang menimpa Aisyah. Hatinya hancur. Sebagai seorang santri yang sedang belajar ilmu hukum Islam, ia tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Syarat 4 saksi yang ia pelajari di kitab-kitab kuning, seolah menguap begitu saja di hadapan amarah massa. Hatinya bergejolak. Satu sisi dirinya berkata untuk diam. Melawan keputusan Teungku Rahman sama saja dengan menantang seekor harimau di sarangnya. Ia bisa dikeluarkan dari desa, dan keluarganya bisa ikut menanggung malu. Namun, sisi lainnya tak bisa diam. Bayangan wajah Aisyah yang putus asa, dan suara tongkat Teungku Rahman yang menghantam tanah, terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia tak akan bisa tidur nyenyak jika membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Dengan mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa, didorong oleh bisikan nuraninya, ia memutuskan untuk mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Setelah kerumunan mulai bubar, Idris memberanikan diri mendekati sang kiai yang sedang menikmati secangkir kopi susu sendirian. Jantungnya berdebar begitu kencang, lututnya terasa lemas. "Permisi, Kiai," sapanya dengan suara gemetar. Kiai Wahid mengangkat wajahnya, lalu tersenyum hangat. "Iya, Nak. Ada apa? Duduklah di sini." Senyuman itu, entah bagaimana, memberikan Idris sedikit kekuatan. Ia pun duduk di kursi di hadapan sang kiai. Lalu dengan napas yang tersengal, ia menceritakan semua yang terjadi di desanya. Ia bercerita tentang Aisyah, tentang Hasan yang lari, tentang penggerebekan, dan tentang vonis cambuk di hari Jumat yang tinggal menghitung jam. Ia menceritakan semuanya tanpa melebihkan atau mengurangi, termasuk keraguannya sendiri akan keabsahan hukum acara tersebut. Selama Idris bercerita, Kiai Wahid hanya diam mendengarkan. Tak ada satupun kata yang memotong. Wajahnya tetap tenang, namun matanya yang teduh kini tampak lebih dalam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat. Secangkir kopi di hadapannya perlahan menjadi dingin, tak tersentuh. Keheningan yang menyelimuti meja kecil mereka terasa lebih berat daripada semua kebisingan di lobi hotel. Idris telah selesai bicara. Ia menunduk, pasrah, menunggu reaksi sang kiai. Apakah ia akan dimarahi karena mencampuri urusan tetua adat? Ataukah ia akan diabaikan begitu saja? Setelah keheningan yang terasa berlangsung selamanya itu, Kiai Wahid akhirnya bergerak. Ia menghela napas pelan. Sebuah helaan napas yang seakan membawa beban seluruh dunia. Ia tidak mengomentari cerita Idris. Ia tidak menghakimi Teungku Rahman. Ia hanya mengajukan 2 pertanyaan singkat dengan suara yang pelan namun sangat jelas. "Di mana desa itu berada, Nak?" Idris menyebutkan nama desa Meuraksa dan perkiraan waktu tempuhnya. "Lalu, kapan tepatnya hukuman itu akan dilaksanakan?" "Besok, Kiai, setelah sholat Jumat," jawab Idris. Suaranya nyaris tak terdengar. Kiai Wahid mengangguk perlahan. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan kota yang ramai. Namun pandangannya seolah menembus kejauhan, menuju sebuah desa kecil yang sedang dirundung duka. Kemudian, ia bangkit dari kursinya, menepuk pundak Idris dengan lembut. "Terima kasih atas keberanianmu, Nak. Pulang dan berdoalah," ucapnya. Ia lalu berjalan menghampiri asistennya yang sedang membereskan buku-buku. "Pak Ali," panggilnya, "tolong siapkan mobil kita. Jadwal seminar besok pagi kita majukan sedikit." Pak Ali mengernyitkan dahi. "Ada keperluan mendadak, Ki." Kiai Wahid tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan misteri. "Iya, besok kita akan pergi ke seminar, tapi kita akan mengambil jalan yang sedikit memutar." Sebuah harapan baru saja dinyalakan, di sebuah lobi hotel yang ramai, oleh seorang tamu agung yang sederhana. Sebuah harapan yang akan menempuh perjalanan 100 kilometer, untuk berpacu dengan waktu sebelum cambuk pertama dilayangkan. Jumat pagi. Mentari di desa Meuraksa terbit dengan warna yang aneh, seolah enggan menyinari hari yang akan dinodai oleh tangisan dan rasa sakit. Udaranya terasa berat dan lengket, menempel di kulit, membuat setiap napas terasa sulit.
Suasana desa yang biasanya penuh dengan canda tawa anak-anak yang berlari ke surau, kini senyap. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Namun di baliknya, mata-mata mengintip, dan bisikan-bisikan merayap dari satu dinding ke dinding lainnya. Hari ini adalah hari penghakiman. Di dalam rumahnya, Aisyah duduk di sudut kamar yang gelap. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering sejak semalam. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan. Tatapannya lurus menembus dinding, melihat pada sesuatu yang tak terlihat. Ia sudah pasrah. Ia membayangkan rasa sakit dari setiap sabetan rotan, membayangkan tatapan menghina dari orang-orang yang pernah ia sapa setiap hari. Mungkin, inilah takdirnya. Mungkin, rasa sakit ini adalah penebus dosanya, atau dosa yang bahkan tidak ia perbuat. Ibunya duduk di sampingnya, membelai rambutnya dengan tangan yang tak henti-hentinya gemetar. Bibirnya terus melantunkan zikir dengan suara parau, sebuah doa tanpa harapan yang ditujukan pada langit yang terasa begitu jauh. Di luar, di pelataran masjid, beberapa pemuda desa di bawah komando Zulkifli sedang mempersiapkan panggung kecil. Sebuah pilar kayu ditancapkan di tengahnya, tempat Aisyah akan diikat. Di sudut lain, seorang lelaki bertubuh tegap dan berwajah keras, Sang Algojo, terlihat sedang menguji kelenturan sebatang rotan panjang, mengayunkannya di udara hingga menimbulkan suara desingan yang menakutkan. Setiap desingan itu, bagaikan detak jarum jam raksasa yang menghitung mundur sisa hidup Aisyah dalam kehormatan. Sementara itu, sebuah mobil sedan hitam melaju cepat, membelah jalanan pedesaan yang berkelok-kelok. Di dalamnya, Pak Ali menggenggam kemudi dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Matanya tak pernah lepas dari jalanan di depan. Sesekali melirik cemas ke arah jam di dashboard mobil. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari laju kendaraan mereka. Di sampingnya, Kiai Wahid duduk dengan tenang. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Sebutir tasbih kayu berputar pelan di antara jemarinya. Ketenangannya yang luar biasa justru membuat Pak Ali semakin gelisah. "Kiai, sepertinya kita tidak akan sempat," ujar Pak Ali. Suaranya tegang. "Jalanan ini lebih buruk dari perkiraan." Kiai Wahid membuka matanya perlahan. Ia menatap keluar jendela, ke arah hamparan sawah hijau yang membentang. "Waktu adalah milik Allah, Ali. Begitu pula dengan urusan ini. Tugas kita hanya berikhtiar," jawabnya dengan suara yang lembut, namun mampu meredakan sedikit debaran di jantung asistennya. Perjalanan mereka seolah diuji oleh berbagai rintangan. Seekor kerbau tiba-tiba melintas dengan santainya, memaksa mobil berhenti selama beberapa menit. Tak lama kemudian, mereka terjebak di belakang sebuah truk tua yang mengangkut tebu, berjalan terseok-seok seperti kehabisan napas dan mengeluarkan asap hitam pekat. Pak Ali membunyikan klakson berkali-kali, namun tak ada gunanya. Setiap detik yang terbuang terasa seperti sebutir pasir yang jatuh dari genggaman, tak bisa diambil kembali. Kembali di Meuraksa, suara beduk yang ditabuh bertalu-talu mulai terdengar, menggetarkan udara. Panggilan untuk sholat Jumat telah tiba. Para lelaki mulai keluar dari rumah mereka, mengenakan baju koko terbaik dan wewangian, berjalan dalam diam menuju masjid. Wajah mereka serius, seolah hendak menghadiri sebuah ritual suci yang menakutkan. Teungku Rahman terlihat di antara mereka, berjalan paling depan, langkahnya tegap dan mantap. Ia telah siap menjadi imam, sekaligus menjadi hakim tertinggi setelahnya. Di dalam mobil, sayup-sayup dari kejauhan, gema azan mulai terdengar. Suara merdu yang biasanya menenangkan jiwa, kini terdengar seperti lonceng pertanda bahaya bagi Pak Ali. "Kiai, azan sudah berkumandang," desisnya panik. "Alhamdulillah, kita sudah dekat," balas Kiai Wahid dengan tenang, seolah azan itu adalah petunjuk, bukan pertanda akhir. Benar saja, beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah papan nama kayu yang sudah usang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Meuraksa." Pak Ali menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil melaju kencang memasuki jalanan desa yang kini sepi melompong. Semua orang berada di dalam masjid. Mereka berpacu dengan durasi khotbah dan 2 rakaat sholat. Tepat ketika mereka tiba di depan gerbang Masjid Agung, terdengar salam terakhir dari imam, menandakan sholat telah usai.
Pintu-pintu masjid terbuka, dan para jamaah mulai keluar. Wajah mereka tegang, bersiap untuk menyaksikan babak selanjutnya. Mobil berhenti dengan decitan pelan. Kiai Wahid membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar. Pada saat yang bersamaan, dari sisi lain masjid, Aisyah digiring oleh dua orang wanita menuju panggung eksekusi. Langkahnya gontai, wajahnya pucat seperti mayat. Pandangan Kiai Wahid bertemu dengan pemandangan yang menyayat hati itu. Di tengah kerumunan yang mulai membentuk lingkaran, Sang Algojo telah mengangkat tinggi-tinggi rotannya, siap untuk melayangkan sabetan pertama. Sang Kiai telah tiba. Namun, ia tiba di detik terakhir, di ambang sebuah tragedi yang akan segera dimulai. Udara terasa berhenti berembus, dan semua mata kini tertuju padanya. Waktu seolah membeku. Desing rotan yang tadinya siap merobek udara, tertahan di puncaknya. Lengan Sang Algojo yang kekar, tiba-tiba terasa kaku, tertahan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata yang terpancar dari sosok asing yang baru saja tiba. Kerumunan yang tadinya fokus pada panggung penderitaan, kini serempak menoleh. Siapakah orang tua ini, yang berani datang di saat-saat genting, yang berjalan dengan langkah tenang seolah sedang berjalan di tamannya sendiri, membelah lautan manusia yang sedang dirasuki amarah suci. Kiai Wahid tidak berhenti di pinggir. Ia terus melangkah, melewati Zulkifli yang menatapnya dengan bingung, melewati para tetua desa yang berbisik-bisik, hingga ia tiba di pusat lingkaran. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Teungku Rahman, memberikan salam dengan sedikit menundukkan kepala, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Di antara mereka, terbaring sosok Aisyah yang sudah seperti sehelai daun kering, pasrah menanti untuk diinjak. Teungku Rahman adalah orang pertama yang memecah keheningan. Wajahnya yang keras menunjukkan ketidaksenangan yang nyata atas interupsi ini. "Siapakah Anda, wahai orang tua?" tanyanya, suaranya dingin dan tajam. "Jangan menghalangi prosesi hukum Allah yang akan kami jalankan. Ini bukan urusanmu." Kiai Wahid tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak meremehkan, melainkan menenangkan. "Ampun, Teungku. Nama saya hanya Wahid. Saya seorang musafir yang sedang dalam perjalanan dan kebetulan lewat di desa ini." Jawabnya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di seluruh penjuru pelataran yang sunyi. "Saya tidak berniat menghalangi hukum Allah. Justru sebaliknya, saya tergerak karena kecintaan saya pada hukum Allah yang agung." Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh kerumunan, menatap satu persatu wajah yang ada di sana, sebelum kembali menatap Teungku Rahman. "Saya yakin, Teungku adalah seorang ulama yang alim, yang lebih paham dari saya, bahwa keadilan dari Yang Maha Kuasa haruslah ditegakkan dengan cara yang paling murni dan tanpa keraguan sedikit pun." "Benar begitu, Teungku." Teungku Rahman mengangguk kaku, tak bisa membantah pujian yang sekaligus menjadi sebuah perangkap logika itu. "Karena itulah," lanjut Kiai Wahid, nadanya masih sama lembutnya, "hati saya tergerak untuk bertanya, hanya untuk menenangkan jiwa saya yang bodoh ini. Untuk menjatuhkan hukuman seberat ini atas tuduhan zina, bukankah kitab suci kita mensyaratkan sesuatu yang sangat agung dan berat?" Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna kata-katanya. "Saya hanya ingin bertanya, adakah di antara hadirin sekalian, 4 orang saksi lelaki yang adil, yang telah bersumpah atas nama Allah, bahwa mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan keji itu benar-benar terjadi?" Pertanyaan itu melayang di udara, seperti anak panah yang mencari sasarannya. Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanyalah desau angin yang meniup debu di pelataran. Zulkifli merasa posisinya terancam, maju dengan gusar. "Kiai, kami menangkap basah mereka sedang berduaan di dalam rumah. Hanya mereka berdua." Pemuda itu lari seperti pencuri. "Bukti apa lagi yang kurang?" Kiai Wahid menoleh pada Zulkifli. Tatapannya tetap tenang. "Anakku, dalam fikih, ada perbedaan besar antara halwat, yaitu berduaan di tempat sunyi, dengan zina, yaitu perbuatan persetubuhan itu sendiri. Hukuman untuk keduanya pun berbeda. Syarat 4 saksi yang melihat langsung itu ditetapkan oleh Allah bukan untuk menyulitkan, tetapi justru untuk melindungi. Untuk melindungi kehormatan seorang mukmin dan mukminah dari fitnah dan tuduhan yang berdasarkan prasangka.
Penjelasan itu, yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mulai meresap ke dalam benak sebagian warga. Mereka mulai saling berbisik. Kali ini bukan lagi bisikan cemoohan, melainkan keraguan. Teungku Rahman merasa wibawanya mulai goyah. Wajahnya memerah menahan amarah. Cukup. Ini adalah negeri kami. Kami tahu hukum kami sendiri. Kami tidak akan membiarkan kemaksiatan merajalela hanya karena kerumitan dalil, bentaknya. Disinilah, Kiai Wahid menunjukkan tajinya. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya berubah menjadi serius. Dan suaranya kini mengandung getaran wibawa yang membuat lutut terasa bergetar. Justru karena Teungku dan warga sekalian sangat mencintai syariat, maka syariat harus dijalankan secara utuh, tidak setengah-setengah. Dan syariat yang utuh itu juga mengatur dengan sangat jelas. Lanjut Kiai Wahid, suaranya kini sedikit meninggi. Hukuman bagi orang yang menuduh seorang perempuan baik-baik telah berbuat zina, namun ia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Perbuatan itu dalam Al-Quran disebut kadzaf, sebuah dosa besar. Ia berhenti, menatap tajam ke arah Zulkifli dan kawan-kawannya yang mulai pucat. Dan hukumannya, Teungku, adalah 80 kali cambukan. 2 kata terakhir itu diucapkan dengan tekanan yang begitu kuat, bagaikan hantaman godam yang tak terlihat. Seluruh pelataran hening senyap. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti berbunyi. Kiai Wahid lalu mengulurkan tangannya ke arah Algojo yang masih mematung. Kalau begitu, sebelum rotan itu menyentuh punggung gadis yang malang ini, mari kita tegakkan dulu hukum kadzaf. Siapakah di antara para penuduh ini yang bersedia maju pertama kali untuk menerima 80 kali cambukan karena telah menuduh tanpa bukti? Keheningan total. Zulkifli dan teman-temannya mundur selangkah, lalu 2 langkah, mencoba bersembunyi di balik kerumunan. Warga yang tadinya bersemangat, kini menundukkan kepala, tak berani menatap ke tengah. Sang Algojo, dengan tangan gemetar, perlahan-lahan menurunkan rotan yang terasa lebih berat dari batu. Teungku Rahman berdiri terpaku, mulutnya sedikit terbuka, wajahnya menunjukkan badai perasaan antara kaget, malu, dan amarah yang tak tersalurkan. Ia telah disekakmat. Aisyah, yang dari tadi hanya menunggu sabetan pertama mendarat di punggungnya, perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Ia melihat para penuduhnya yang kini ketakutan. Ia melihat Teungku Rahman yang tak berdaya. Dan ia melihat sosok orang tua asing di hadapannya, yang berdiri tegak seperti sebuah benteng yang melindunginya. Di matanya yang tadinya kosong, sebuah cahaya kecil yang rapuh mulai menyala. Keheningan di pelataran masjid itu begitu pekat, begitu berat, seolah mampu meretakkan tanah yang kering. Setiap orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rotan sang Algojo sudah terkulai lemas di sisinya. Para penuduh telah melebur hilang di telan kerumunan yang kini menunduk malu. Yang tersisa di tengah lingkaran hanyalah 3 sosok. Aisyah yang mulai merasakan secercah harapan, Teungku Rahman yang berdiri kaku dengan wibawa yang telah remuk, dan Kiai Wahid yang menatapnya dengan tenang, menunggu sebuah keputusan. Teungku Rahman menarik napas panjang dan berat, seolah sedang mengangkat beban satu desa di pundaknya. Harga dirinya sebagai ulama yang paling dihormati terluka parah. Namun, di hadapan argumen yang begitu kokoh dan disaksikan oleh seluruh jamaahnya, ia tahu ia tidak punya pilihan. Mengakui kesalahan secara langsung adalah hal yang mustahil baginya, namun memaksakan kehendak akan menjadi sebuah kebodohan yang fatal. Ia berdeham, mencoba mengembalikan sisa-sisa otoritas dalam suaranya. Karena adanya keraguan dalam syarat saksi, ucapnya dengan suara yang dipaksakan terdengar tegas. Matanya menghindari tatapan Kiai Wahid. Dan demi menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam hukum Allah, maka pelaksanaan hukuman ini dibatalkan. Kata, dibatalkan, itu diucapkan dengan cepat, nyaris seperti bisikan, namun terdengar seperti guntur di telinga Aisyah. Seketika, kekuatan yang menopang tubuhnya lenyap. Ia terkulai di pelukan ibunya yang langsung menghambur. Keduanya menangis bersama. Kali ini, bukan tangisan keputusasaan, melainkan tangisan lega yang melepaskan semua beban dan ketakutan yang telah menghimpit mereka selama berhari-hari. Kerumunan mulai membubarkan diri secara perlahan.
Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan yang canggung. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sebuah pelajaran pahit. Sebuah cermin besar yang memantulkan wajah penghakiman mereka sendiri. Hari itu, mereka tidak hanya menyaksikan sebuah hukuman yang batal, tetapi juga menyaksikan betapa tipisnya batas antara menegakkan agama dengan menuruti hawa nafsu amarah. Kiai Wahid tidak menunggu ucapan terima kasih. Tugasnya telah selesai. Ia menatap Aisyah dan ibunya yang sedang berpelukan, lalu memberikan sebuah anggukan kecil yang penuh makna. Ia kemudian berbalik dan menatap Teungku Rahman, memberinya senyum tipis dan anggukan hormat, sebuah gestur damai tanpa kata-kata. Setelah itu, ia berjalan dengan langkahnya yang tenang, kembali menuju mobilnya yang menunggu di gerbang masjid. Pak Ali, dengan wajah penuh kekaguman, segera membukakan pintu untuknya. Mobil hitam itu pun melaju pelan, meninggalkan desa Meuraksa yang sedang memulai proses penyembuhan lukanya. Sang musafir itu pergi, secepat ia datang, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang tak akan pernah dilupakan. Beberapa hari kemudian, fajar yang baru benar-benar terbit di desa Meuraksa. Udara terasa lebih ringan untuk dihirup. Aisyah, dengan ditemani ibunya, untuk pertama kalinya memberanikan diri keluar rumah. Tak ada lagi tatapan menghina. Yang ia temui adalah tatapan canggung dan beberapa senyum malu yang mencoba menebus kesalahan. Luka di hatinya mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun ia telah diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menata kembali hidupnya di atas puing-puing fitnah. Di tempat lain, di dalam ruang kerjanya yang sunyi, Teungku Rahman terlihat sedang membuka kembali kitab-kitab fikihnya yang tebal. Kali ini, ia tidak membacanya untuk mencari dalil pembenaran, tetapi untuk mencari makna yang lebih dalam. Pertemuannya dengan Kiai Wahid telah mengguncang fondasi pemahamannya, memaksanya untuk menyadari bahwa di balik huruf-huruf hukum yang kaku, ada ruh keadilan dan lautan kasih sayang Tuhan yang sering ia lupakan. Desa Meuraksa tidak akan pernah sama lagi. Dan Aisyah, setiap kali ia melihat matahari terbit, hatinya selalu berbisik dalam doa, sebuah ucapan terima kasih kepada musafir agung tanpa nama, sang wali yang datang dan pergi seperti angin, yang telah mengajarinya arti dari sebuah keajaiban. Selesai. Alhamdulillah. Tamat sudah kisah kita kali ini. Sebuah cerita yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga syarat akan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Dari kisah Kiai Wahid dan Aisyah, ada beberapa hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita petik bersama. Pertama, pentingnya ilmu di atas semangat. Semangat untuk membela agama adalah hal yang mulia, namun jika tidak dilandasi dengan ilmu yang mendalam dan pemahaman yang benar, semangat itu bisa berubah menjadi alat penghakiman yang buta dan justru menodai kemuliaan agama itu sendiri. Kedua, bahaya prasangka dan pentingnya klarifikasi. Kisah ini mengingatkan kita betapa berbahayanya menghakimi seseorang hanya berdasarkan kecurigaan dan desas-desus. Ajaran luhur kita selalu menekankan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran sebuah berita atau tuduhan sebelum bertindak. Ketiga, keadilan dan rahmat adalah jantung agama. Tujuan utama dari hukum Tuhan bukanlah semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menegakkan keadilan, melindungi kehormatan kaum yang lemah, dan yang terpenting, menyebarkan rahmat dan kasih sayang ke seluruh alam. Keempat, keberanian untuk membela kebenaran. Seperti yang ditunjukkan oleh santri muda bernama Idris, dan tentu saja oleh Kiai Wahid. Terkadang, kita harus memiliki keberanian untuk berdiri tegak dan menyuarakan kebenaran, meskipun kita harus berhadapan dengan pandangan mayoritas. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jika teman-teman sekalian menyukai kisah ini dan merasakan manfaat serta hikmah di dalamnya, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan Anda dengan memberikan tanda suka atau like pada video ini. Kami juga sangat ingin mendengar pendapat Anda. Pelajaran apa yang paling berkesan? Atau bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Silakan tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan hikmah selanjutnya dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.